bagaimana Sayyidina Abdus Salam Izzuddin, seseorang yang di awalnya ada seseorang yang muta'atil asbab, orang-orang yang maaf-maaf, ia minum khamr, ia berzina, ia melakukan perjudian dan seterusnya. Tapi di antara kebejatan beliau yang beliau ceritakan dari kitab itu, di antara kenggak karu-karuan beliau, kemaksiatan beliau, beliau punya satu amalan, yaitu rutin menghadiri majelis ilim. Beliau benar-benar menghadiri majelis ilim dengan istiqomah dalam keadaan apapun karena menghormati ilmunya. Di antara majelis ilmu yang beliau dapat, ada satu amalan yang bagi beliau bisa ngamalkan, yaitu saat itu diberikan nasihat oleh sahibul majlis bahwasannya melanggengkan wudhu, istiqomah punya wudhu, batal wudhu lagi itu mempunyai pahala yang sekian banyak dan sekian dahsyat, dan ini orang akan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap satu ilmu dari satu majlis, dimasukkan ke otak dan di hati, diniati untuk ngamal. Oleh karenanya, sebelum kita teruskan daripada cerita ini, semua di antara kita yang mendengarkan daripada ilmu-ilmu agamanya Allah, tingkat tinggi, tingkat sedang, tingkat bawah, enggak keluar daripada sini, kita sudah niat insya Allah nanti begini, niat insya Allah ngamalkan ini. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Kam min qalilin katsarathun niyah wa kam min katsirin qallalathun niyah. Berapa banyak orang amalannya sedikit tapi tertulisnya banyak. Gara-gara apa? Gara-gara amalan itu diselipkan dengan niat-niat yang begitu banyak. Berapa banyak amalannya banyak tapi jumlah pahalanya enggak banyak. Kenapa? Karena kurang daripada niat. Kemudian Sayyidina Izzuddin pulang. Saat itu masih orang biasa, bukan ulama, bukan wali, bukan orang soleh, masih biasa. Khamrnya masih diminum, zinanya mungkin masih dilakukan, judinya mungkin masih lanjut, naudzubillah min dzalik. Tapi bawa ilm, pulang ini bawa ilmu, nggak hanya formalitas, nggak hanya datang pokoknya hadir dan absen. Pulang bawa ilmu, niat ngamalkan. Allah kasih taufik dan hidayah. Di antara majlis yang sekian banyak, satu yang bisa beliau lakukan, hanya satu yang bisa beliau lakukan. Beliau lakukan daripada wudhu. Beliau batal, wudhu lagi. Batal lagi, wudhu lagi. Bangun tidur, mungkin ada hajat untuk kencing kamar mandi, beliau batal, wudhu lagi, tidur lagi. Walaupun dengan wudhunya itu dia bisa terganggu tidurnya, nggak enak, kedinginan, hilang ngantuknya. Beliau nggak mau tahu demi mendapatkan cintanya Nabi SAW. Kemudian beberapa saat kemudian datanglah musim dingin ada di Timur Tengah. Begitu dahsyat, musim dingin yang sangat berat untuk dilewati oleh muslimin saat itu. Dengan air yang begitu dingin, beliau Allah kasih cobaan, satu malam mungkin sampai bersekian kali junub. Isya, setelah sholat isya beliau junub, beliau mandi dengan posisi dingin. Habis sholat isya, selesai mandi junub, dia ngamalkan sedikit, junub lagi, mandi lagi, junub lagi, mandi lagi, batal lagi, wudhu lagi, junub lagi, mandi terus sampai subuh. Sebelum subuh habis, ini syekh dalam keadaan tidur, belum jadi ulama, tidur. Kemudian Allah katakan, tidak mimpi orang soleh, tidak mimpi Nabi Muhammad SAW, langsung mimpi sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau ya Abdus Salam adalah Izzuddin yang memberikan pangkat, kamu adalah aku Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah penghias daripada agamaku, engkau adalah pemulia daripada agamaku. Karena apa? Karena mampu mengamalkan ilmu agama. Imaman tok, seperti para ulama masalan, seperti orang yang pakai rida, pakai gamis seperti gini, tapi kalau nggak ada amalnya, hanya surah wala syai' fil maksurah, hanya pakaiannya ulama tapi pulang bukan ulama, tapi di hadapan ulama bukan ulama, di hadapan para malaikat bukan ulama. Kenapa? Nggak ada amal, amal pun nggak ada sir, nggak ada sirnya, sehingga nggak angkat. Sehingga Sayyidina Izzuddin Abdus Salam dikasih gelar oleh Allah, belum jadi ulama, belum jadi orang soleh, belum. Ini prosesnya, umurnya sudah puluhan tahun, tapi ngejar daripada ngamalkan ilmu yang dia punya baru satu amalan. Dan ini maaf sunnah, diamalkan bisa mempunyai pangkat Izzuddin langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah dari kita cuman mengatakan sunnah,